Belum lulus gue udah keterima di salah satu maskapai kebanggaan Indo. BUMN ya coach ya? Sebut dong. Sebut gak disebut lagi? Kesebut ya. Jadi gue jadi mugara pas lagi kuliah gue juga jadi barista gitu. Oh, pamer aja gini iya, ya kan, bicepnya atau misalnya backnya. Ada di sebelah sana gitu Iya, kan. iya. Toilet sebelah mana Mas? Sebelah sana gitu kan. Gitu kan. Oh, jadi lebih baik sakit di gym daripada Lebih sakit. ada cabang olahraganya enggak? Oh, badan. ya. Gitu. Dan Jadi, itu lu makan juga nge-gym sekarang. simple. Cuma dibagi jadi 2. Iya. Kardio sama angkat beban. 2 itu aja. Oh, kalau misalnya orang yang mau diet itu nge-gym dong, enggak kardio. Gua udah nggak mau baca diam. Lebih Biru ya, di biru. oke ya. Orangnya suka olahraga. Udah gitu, dia pernah jadi pramugara. Siapakah dia? Ini dia, Coach Kevin Fahreja. Selamat datang Coach Kevin di Talas Podcast. Obrolannya kita seputar rasa. Oh, terima kasih jauh-jauh kan dari mana itu? Dari ujung ke ujung nih berarti jalannya. BSD sini ya. Iya. Terima kasih Coach Kevin. Gimana kabarnya, sehat Coach? Sehat as always. Hari ini padat ya jadwal. Hari ini kebetulan lagi off. Nyempetin buat main sini ya. Alhamdulillah. Buat main Nah, ini sini. Coach Kevin juga teman-teman, dia itu PT, udah sertifikatnya internasional Coach ya. International certification, udah sertifikasi internasional, Muay Thai instructor juga. Wih, jangan macam-macam nih sama kakinya. Gitu ntar. Gue cokot langsung ya. Nah, Coach, fun fact-nya adalah Coach ini lulusan ekonomi akuntansi ya Coach ya. Yes. Tapi dia jadi pramugara dan sekarang jadi PT. PT di gym. Kagak nyambung emang. Gak nyambung itu. Hidupnya gak nyambung. Itu kenapa gitu Coach? Mungkin passionnya aja kali ya. Kayak dulu gue kuliah, gue bingung banget mau kuliah apaan ya. Orang tua bilang udah masuk ke sipil aja. Aduh ya elah, ngurusin rumah lagi kan. Gua bilang, mendingan gue ngurusin duit kan, walaupun duit orang kan. Iya. Oh, jadi Terus, alasannya kayak gitu awal mulanya. Awalnya gue nggak cocok deh kerja di keuangan ya. Gue mau kerja di akuntan gitu, kerja tiap hari ngurusin balancean sampai tengah malam gitu. Kayak gue kagak cocok. Dulu gue magang sempet juga di KAP, kantor akuntan publik kan. Aduh, gue nggak cocok dah, gue kayaknya kerja di kantor akuntan gitu. Iya. Tapi gue seneng jalan-jalan gitu. Terus gue ngerasa pas lagi libur kuliah gue jalan-jalan ke beberapa negara gitu. Kok enak banget ya kehidupan mugara gitu. Iya. Dari satu tempat ke terus tempat yang lain, ke Jepang, terus landing, terus jalan-jalan, terus kita ketemu lagi, terus jalan-jalan lagi, landing mana, jalan-jalan lagi. Kok hidupannya mewah banget ya. Gitu. Terus akhirnya udahlah gue decide buat jadi mugara aja gitu. Terus dan itu di tahun berapa Coach? Setelah lulus 2017. langsung? Belum lulus gue udah keterima di salah satu maskapai kebanggaan Indo. BUMN ya Coach ya? Sebut dong. Sebut gak disebut lagi? Kesebut ya. Sebut aja. Menurut lu gue cocoknya mukanya teman-teman mugara mana? Kayaknya sih ini ya, Virgin Air. Jadi di BUMN Garuda Indonesia Coach ya? Ya. Itu kan maksudnya suatu kebanggaan juga Coach ya, bisa menjadi tim dari Garuda Indonesia yang kita lihat juga dari secara internasional diakui gitu. Betul, kan Garuda Indonesia betul. Dan sekarang malah jadi PT, personal trainer gym. Gak nyambung lagi. Iya, gak nyambung lagi. Tapi sebelum gue jadi mugara, pas lagi kuliah gue juga jadi barista gitu. Aduh, pantasnya lagi. ngopi ya kan. Pantas ngopi. Iya. Masih suka kopi juga. Tapi gak nyambung lagi kan. Jadi barista, akuntan, terus kerja di promotor, terus jadi pramugara, sekarang jadi PT gitu. Ya namanya anak muda mesti cari jati diri kan. Iya. Dan teman-teman, Coach ini belum nikah. Ya siapa ini tahu kan. Sebuah sindiran kasar sih, tamparan jatuhnya. Maksudnya kan secara kualitas ya teman-teman udah bisa ngelihat lah ya bibit bobot bibitnya. Jadi nanti kita spill IG-nya Coach ya. Nah, dan ini Coach,
sebetulnya kalau gym itu kenapa kita tuh harus olahraga di gym itu? Coach kenapa memilih gym gitu? Kan misalnya bisa futsal atau misalkan olahraga yang lainnya gitu, Coach. Yes. Gue nge-gym sebenarnya udah dari zaman kuliah ya. Dari zaman kuliah gue dulu udah nge-gym. Cuman yang gue kejar adalah bukan body goals, lebih ke kesehatan sih. Dari dulu. Sebenarnya enggak, ya namanya manusia munafik ya. Munafik lu nge-gym enggak nyari body goals tuh munafik. Iya. Kan kalau pamer aja gini ya kan bicepnya atau backnya. Ada di sebelah sana gitu Iya. Toilet sebelah mana Mas? Sebelah sana gitu kan. Gitu kan. Jadi sambil nunjukin ini bicepnya Coach. Iya, benar. Cuman ya gue cuma lebih fokus sama kesehatannya sih. Gue nge-gym gitu. Apalagi jadi mugara yang terbangnya sering begadang. Terus jam kerjanya enggak setiap hari working hours yang ada di jam dari pagi jam 9 sampai jam 6 sore. Tapi kita nggak jelas gitu. Orang lagi tidur kita udah berangkat kerja gitu. Terus orang udah mau tidur kita lagi mandi, lagi beberes, lagi grooming gitu. Jadi jam kerja itu benar-benar nggak jelas. Jadi gua lebih prefer buat nyari nge-gym itu buat nyari kesehatannya sih, buat bukan body goalsnya sebenarnya awalnya. Awalnya. Tapi kan gym itu mahal, Coach. Wajar kalau misalnya Coach pramugara gaji besar gitu kan. Wajar gym. Nah, bagi orang-orang yang biasa-biasa aja kan kayaknya gym itu mewah, Coach gitu. Menurut gue gini ya, gym itu gue selama gue penerbangan itu gue dapat juga asuransi ya. Gue dapat asuransi. It means gue nggak keluar sedikit pun untuk bayar rumah sakit. Tapi gue yang harus ngerasain kalau gue di rumah sakit itu nggak enak banget. Oh, jadi lebih baik sakit di gym daripada lebih sakit baik gue sakit di gym yang paling domsnya rasa sakitnya paling cuma 2-3 hari dibandingkan gue harus ngerasain rasa sakit di kemoterapi gitu ya atau efek samping dari sakit itu. Gue I'm giving up buat second time kalau gue harus kemoterapi yang benar-benar capek banget gitu. Jadi kalau misalnya gini Coach, kan tadi Coach bilang nggak melulu menjadi body goals ya, maksudnya kan harus badan. Nah kalau misalnya orang yang kurus berarti dan dia sehat nggak usah olahraga juga dong? Nggak kelihatan sekarang sih. Nggak kelihatan sekarang. Lu nggak akan bisa ngejamin lu akan sehat sampai lu mati. Dan 98% lu nggak lu dong. Dan 98% orang yang meninggal itu rata-rata karena sakit kritis dulu. Sakit kritis dulu baru dia meninggal. Enggak yang tiba-tiba lagi nge-podcast tiba-tiba meninggal. Enggak dong. Nanti viral talkes kan. Enggak, tapi lebih ke pasti sakit yang kritis dulu baru dia meninggal berdasarkan surveinya gitu. Dan lu nggak akan tahu kapan lu akan sakit. Kalau cuman bapil batuk pilek doang mah lu minum obat dari supermarket sembuh. Tapi who knows badan lu ngasih sinyal apa di 5-10 tahun ke depan. Salah satu tujuan gua adalah nge-gym adalah gua pengen 5-10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gua bisa berdiri tanpa bantuan orang. Itu doang. Karena enggak ada yang tahu lu 20 tahun lagi lu bisa berdiri apa enggak. Enggak sih. Lu bisa ke toilet sendiri apa enggak tanpa jatuh. Benar. 60% orang yang jatuh itu dalam jangka 1 tahun itu meninggal ya Coach ya? Betul. Karena ya sampai sekian banyak itu permasalahan di Indonesia nih sebagian besar adalah kurang sadarnya untuk latihan olahraga gitu. Dengan dalihnya teman-teman tuh gua nggak nge-gym juga sehat-sehat aja. Ya gitu. benar itu Coach. Love yourself karena emang lo nya aja mager. Lo nya aja emang kagak mau nge-gym. Ngangkat beban dikit lo udah aduh sakit. Nah kan kalau di rumah misalnya kayak kita nih sebagai cowok nih misalnya kan kayak ya bersih-bersihin pekarangan, naik-naik pohon mungkin pangkas daunnya gitu. Itu kan bagian gerak juga Coach, ngelatih otot juga kan. Itu enggak termasuk bagian dari olahraga. Ada cabang olahraganya enggak? Oh iya. Gak ada kan? Gak ada. Dibilang olahraga adalah saat lu ada cabang olahraganya, makanya dibilang olahraga gitu. Ada satu latihan yang namanya functional training. Nah, functional training itu salah satunya tujuan utamanya adalah mempermudah lu buat ngejalanin hari-hari lu. Functional training. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya slam ball. Ada kalau di tempat gym yang bentuknya bola dibanting-banting. Iya. Oh yang berat itu, yang kagak mantul. Bener, kagak mantul. Nah, itu salah satu. Nggak kayak bola bekel. Nggak kayak bola bekel. Tak, gitu kan. Main juga kayaknya nih. Terus ada lagi misalnya ada farmers walk. Cuman pakai yang hexabar.
terus dipegang, jalan kaki bolak-balik. Cuman mempermudah lu kalau lu bawa belanjaan dari supermarket. Iya, kan belanjaan bisa kanan kiri 5 kilo tuh. Lu latihan paling 5 menit, tapi itu ngebantu lu buat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan buat ngangkat belanjaan emak lu. Oh, jadi nggak ada lagi istilahnya males lah ya, sakit badan. Ya. Gitu. Dan itu akhirnya itu yang membentuk coach, maksudnya gua harus jadi PT juga, maksudnya menolong orang lain dong. Bener, apalagi gini, awalnya gue cuman gue kan lagi waktu itu gue cuti karena gue cuti sakit gitu. Terus gue akhirnya berpikir gue nggak mau tinggal di rumah doang, di rumah sakit doang. Tapi gue juga jalanin terapi sambil gue jadi PT gitu. Terus 2 bulan pertama, 3 bulan pertama gue langsung ambil international certified, ada namanya NASM. Udah international certified. Di situ gue ngerasa banyak banget ilmu yang gue dapat dan ada ujiannya juga. Terus once gue udah dapat certification itu, gue ngelatih beberapa member gue nih, klien-klien gue latih. Dan ternyata banyak banget member gue yang sembuh. Sakitnya dari sakit maksudnya gitu ya? Dari yang sakitnya lu bahkan nggak tahu. Trapeziusnya tight, terus di bagian betis lu tight. Kadang lu ngerasa depan komputer badan lu suka pegel-pegel. Gua nggak pernah namanya ngerasain badan gua, punggung gua pegel gitu ya. Karena lu tahu ada beberapa bagian otot yang kaku yang harus dirilis. Salah satunya ada di bagian trapezius, di pundak. Terus ada di bagian betis, di bagian telapak, di bagian hamstring atau paha belakang. Banyak banget. Mau gue contohin. Kuat nggak ya di sini? Kagak, sini gue traps lo gue pencet dikit. Kalau lo sampai teriak ya, kalau sampai lo teriak berarti traps lo kaku. Coba gue contohin, madep ke sana. Lumayan sakit coach. Nyeri. Sakit. Nah ini bagian trapsnya yang tight. Ada di bagian sini lagi. Sakit juga teman-teman. Gitu ya, nyeri ya di bagian sini. Nah itu yang mungkin lo bisa rilis di tempat gym salah satunya. Bahkan yang nge-gym tiap hari pun belum tentu tahu kalau trapeziusnya tight. Permasalahan kalau di tempat gym, ya udah latihan ada seadanya aja gitu. Tapi orang yang nge-gym aja belum tentu bakal sehat seumur hidup gitu. Contohnya coach sendiri ya. Gua sendiri gitu ya. Gua sendiri yang nge-gym baru sih, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang nge-gym udah dari tahun 2010 gitu ya. Gue baru nge-gym dari tahun 2015 gitu. Tapi ternyata nggak menjamin gue tuh akan sehat kapanpun gitu. Ternyata gue pun juga masih bisa sakit. Nah mungkin juga karena olahraga itu mempercepat proses penyembuhan kali nggak? Betul, sampai gini, gue cancer. I'm a cancer survivor. Tapi terus, sekarang udah sembuh kan sih? Sekarang udah sembuh. Sekarang udah selesai kemoterapi 12 kali. Gue kanker jalanin kemoterapi 12 kali. Terus dunia tuh rasanya hancur. Gue ngerasa dunia kayak hancur. Kok gue udah olahraga tapi kenapa gue kena cancer ya? Iya. Kehidupan gue gini-gini aja sama kayak yang lain kok gitu. Iya. Lu minum kopi. Lu makan gyukaku, lu juga makan gyukaku. Lu makan Hanamasa, lu juga makan Hanamasa. Bakar-bakaran juga iya. Maaf ya gue nyebut merek gitu. Dan terus siapa tahu jadi sponsor. Lu makan gyukaku, bisa sama. Gue juga makan gyukaku 2 minggu sekali, sebulan sekali. Gue ngajak nyokap bokap gue makan gyukaku. Terus kenapa harus gue yang kena jadi kena cancer gitu? Olahraga gue olahraga. Iya. Ya kan? Terus kenapa harus gue yang kena? Tapi gue sadar setelah jalanin kemoterapi 4 kali. Dokter gue bilang gini, kamu kok udah kemo 4 kali tapi muscle mass kamu malah naik ya. Jadi gue ada dokter penyakit dalam sama ada dokter gizinya juga. Terus dokter gue bilang, kok kamu sakit kanker terus kemoterapi tapi muscle massnya tetap masih bisa stay ya. Bahkan fatnya malah turun gitu. How come? Ya salah satu caranya adalah go to gym, weightlifting. Nge-gym sekarang. Angkat beban sekarang. Ternyata sepenting itu. Efek sampingnya apa? Abis kemoterapi, just for information, kalau lu di rumah nonton, salah satu efek dari kemoterapi, bukan salah satu ya, gue sebutin ya. Efek dari kemoterapi, tiap kemo tuh efek sampingnya beda-beda. Yang udah pasti itu pasti mual, muntah, demam, kayak orang vertigo.
terus ada yang tenggorokannya sakit, mata perih, tulang sendi-sendi tuh kayak rasanya linu-linu, rambut rontok, badan tuh kayak lunglai, nggak sanggup jalan kaki, naik tangga tuh gampang capek, kardio nggak sanggup, mau makan tuh nggak nafsu, ada yang sampai pupnya berdarah, asam lambung udah pasti naik, dan itu semua pasti orang pasti ngerasain. Tapi yang gue rasain adalah gue bisa recovery lebih cepat. Yang harusnya misalnya gue kemoterapi after effect-nya itu bisa, harusnya itu after effect-nya bisa 5 hari. Tapi gue waktu itu cuma sekitar 2-3 hari doang gue udah recovery. Dan itu langsung ngelatih lagi ya? Dan itu besokannya hari ini gue kemoterapi, besok gue udah bisa ngelatih member gue lagi. Wih keren. Gitu. Makanya gue ngelihatnya kayaknya sehat terus sehat tuh. Aja kagak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa. Dia ngomong kanker aja gue nggak percaya. Karena badan gue segini-segini aja gitu. Bahkan muscle mass-nya malah naik, fat persennya malah turun. How come? Padahal berdasarkan survei ataupun dokter gue ngerasa orang yang udah jalanin kemoterapi itu pasti muscle mass-nya bakal drop, fat percent-nya bakal drop, terus mukanya lusuh, capek gitu. Salah satunya adalah lu harus semangat buat nge-gym. Lu harus olahraga. Nah ini kan olahraga banyak nih coach ya, banyak ya. Kalau misalnya kita nggak mau nge-gym boleh dong? Simple. Cuma dibagi jadi 2. Iya. Kardio sama angkat beban. 2 itu aja. Olahraga dibagi 2 itu ya? Udah itu aja dulu. Kardio dan angkat beban. Yes. Nah kalau misalnya gue milihnya, gue kardio, misalnya kayak gue suka lari, ya gue lari aja, nggak usah gue, kan gue udah olahraga juga. Selama lu lari, lu nggak akan meningkatkan massa otot lu. Iya. Ya, jadi massa otot cuman bisa ditambah dengan cara angkat beban, itu doang. Angkat beban. Mau pakai body weight lu sendiri, lu coba squat, formnya bener. Iya. Lakuin 50 kali, jangan kan 50 kali, 10 kali kalau form lu bener, paha lu panas. Oh, jadi maksudnya bisa di rumah itu misalnya bangun tidur atau sebelum berangkat kerja itu push up lah, atau sit up lah, apapun itulah ya, dengan body weight kita sendiri. Betul. Jadi kita harus ngimbangin antara kardio dan weight training itu. Yes, kardio sama weightlifting. Nah, kalau misalnya dibalik coach, misalnya sukanya nge-gym aja tanpa ada kardio. Yes. Itu gimana, Mas? Jadi gini, kalau selama lu weightlifting itu ada kalori yang terbakar juga. Kita sebutnya BMR, basal metabolic rate. Jadi lu nggak ngapa-ngapain, badan lu akan ngebakar kalori. Jadi lu tidur doang nih seharian nggak ngapa-ngapain, itu lu tetap tidur kalori doang. Terbakar. Kalori tetap bakal kebakar. Dari mana? Dari massa otot lu. Nah sebutannya kita nyebutnya biasanya BMR. Semakin tinggi massa otot lu, BMR lu semakin tinggi. Contoh misalnya gini, berat badan lu sekarang misalnya ya, berat badan lu sekarang 90 kilo dengan massa otot misalnya 50 kilo. Lu punya basal metabolic rate lu di 1900. Once lu kardio, massa otot lu akan ikutan drop. Sebenarnya massa otot sama fat dia akan dropnya barengan. Kecuali kalau lu weightlifting, fatnya bakal turun, muscle mass-nya pertahan. Gak akan ikutan turun gitu. Bingung gak? Agak bingung sih ya ini. Kayaknya harus simpelnya gini, harus pertemuan kedua kali nih. Simpelnya gini, kalau lu kardio doang, lu cuman ngebakar kalori doang, lu minimal defisit kalori, massa ototnya turun, fatnya ikutan turun. Fat itu lemak. Oh, jadi yang gendut-gendut tuh itu lemak. Oh, lemak. Okay. Lemak juga kita bagi 2. Kita bahas. Lemak itu akan turun, muscle mass juga ikutan akan turun. Tapi kalau lu bisa imbangin antara angkat beban dan kardio, fatnya turun, massa ototnya tetap standby. Harusnya massa ototnya ini turun. Sedangkan dia bakal tetap standby. Akan turun juga perlahan pelan-pelan. Karena lu lagi fokusnya untuk defisit kalori, nurunin berat badan. Nah kalau misalnya orang yang mau diet itu nge-gym dong, enggak kardio? Tetap kardio. Karena kardio itu ngelatih jantung sama paru-paru. Enggak mesti lu harus lari, enggak mesti lu harus treadmillan, enggak mesti lu harus berenang, tapi kardio bisa macam-macam caranya. Contohnya yang simple dah coach gitu. Yang simple kalau di tempat gym main battle rope
tahu yang tali panjang? Iya. Terus Oh, kita yang angkat, gini-gini. Iya. Itu termasuk ngelatih jantung sama Oh, yang paru-paru. nggak ada kerjaan itu tali gini-gini kan? Iya. Kepangan itu tali kepangan. Itu mah tali kapal kan. Pakai tali kapal lu, kepang-kepang lu gitu. Nah, itu termasuk kardiovaskular. Kalau ada tempat gym yang pernah lu lihat. Nah, itu dia ngelatih massa otot juga tapi dia kardio juga. Oh, jadi kardio itu untuk melatih jantung kita. Yes. Nah, kalau gym itu training itu untuk melatih massa otot kita. Massa ototnya. Oke, jadi keduanya ini harus balance dong. Harus balance. Nggak bisa kita milih salah satu nih. Nggak bisa pilih salah satu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, tadi Kevin udah bilang, kalau misalnya nggak mau ke gym, lu bisa di rumah. Di rumah lu bisa. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak olahraga, Coach. Betul. Nah, coba tuh, Coach Ada Kevin karena ada olahraga ini, alhamdulillah recovery kankernya lebih cepat. Yes. Bayangin kalau nggak tahu, nggak mungkin dia ada di sini sekarang. Dokter harusnya nyari. Salam dong gue. IG gue diaktif langsung. Harusnya gue kemoterapi itu 12 kali, tapi pas 6 kali gue selesai kemoterapi terus gue cek PET CT scan, hasilnya udah sembuh sebenarnya. Karena di situ sel kankernya udah nggak ada. Cuman dokter bilang jalanin aja, lanjutin aja gitu 12 kali. Gitu. Seharusnya berarti sekarang masih harus kemo lagi? Enggak. Sekarang udah selesai 12 kali. Kemarin pas lagi 6 kali doang, dokter bilang sebenarnya lu harus kemo lagi sampai 12 kali sebenarnya. Tapi hasil lu udah bagus, kanker lu udah hilang di kemo ke-6 gitu. Salah satunya mungkin karena lu olahraga. Iya. Badan lu, metabolisme lu buat nge-recovery jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang lain gitu. Bahkan ada yang 12 kali stadium 4 dia harus lanjutin lagi kemonya karena dia recovery-nya lambat gitu. Sorry Coach, kemarin stadium berapa Coach? 4. Dia udah akhir juga ya Coach, maksudnya detik-detik. 4, ya. Dan itu udah katakan udah kritis Coach ya, harusnya ya. Harusnya tadi Coach udah bilang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Maksudnya bukan nggak bisa ngapa-ngapain ya, dalam arti semua kegiatan itu sudah melemah. Betul, gitu ya. Betul. Terbatas. Iya, terbatas betul. Tapi karena gue olahraga, jadi badan gue nggak ngerasain apa-apa. Gue minimalisir banget namanya rasa sakit, capek gitu. Hari ini gue kemo, besok pagi gue udah ngajar jam 6. Keren gitu. Jadi tepuk tangan dulu buat pesan gue. Pesan lu mau pesan ini jangan lele lu. Gue takutnya pesan yang terakhir nih. Pesan-pesan terakhir ya. Iya. Kalau aus minum aja Coach. Iya, takutnya ngelirik doang. Lirik doang terus. Apa Coach, minum aja dulu. Saya ngerokok enggak ya? Kalau Piti ngerokok enggak ya? Saya enggak tahu juga nih. Ya, itu sih udah rahasia umum ya. Oh, jadi nggak semua Piti itu dia juga nggak ngerokok Coach? Kalau ngerokok mungkin lifestyle ya. Jangankan maksudnya Piti ya. Maksudnya gini kan, kan orang itu yang berolahraga itu kan tujuannya adalah sehat ya, tadi Coach bilang betul. Tujuannya adalah sehat. Nah, sedangkan ditambah rokok ini kan itu kayaknya nggak masuk gitu kan? Ini maksudnya setiap orang punya dosanya masing-masing. Untung gue gak ngerokok sekarang. Gue sekarang gak ngerokok. Lagi gak ngerokok kan? Iya, gue sekarang gak ngerokok ini. Agak asem kan? Gak usah tawa lu juga Piti. Kalau ketawa lu juga ngerokok. Dia yang nonton. Apa ya, work life balance kali. Gue punya lifestyle di luar sana gitu ya. Ya social smoker boleh lah gitu. Iya. Oh, artinya nggak aktif banget ya, nggak yang sebungkus sehari ya, paling nggak 2 bungkus ya Coach. Iya. Pertanyaan lu ngejebak gue. Enggak, soalnya kan gue lihat juga, wih, badannya keker ya kan. Ternyata kalau gue ajak lari ngos-ngosan, ternyata dia ngerokok ya kan. Iya. Nah, gue juga sebetulnya perokok Coach. Maksudnya itulah kenapa gue juga hobi lari gitu. Walaupun ini nggak baik ya buat ditiru. Maksudnya gue kalau lu udah olahraga ya baiknya lu berhenti juga untuk hal-hal yang artinya menambah itu. Gue sadar itu, makanya bini gue Coach itu kalau ada soal rokok tuh kadang dia DM ke gue ya kan. Nih bahaya rokok gitu kan. Dari situ gue berhenti Coach. Gue berhenti baca DM dia. Gue udah gak mau baca dia. Sampai kalau misalnya dia udah di rumah, DM gue dibaca nggak?
Ya dibaca, dibuka maksud gue buka nih, tapi gue nggak baca. Kalau gitu, kalau ada yang nge-share gue misalnya gitu, pacar gue ya, misalnya gitu, ngirim ke gue tentang rokok itu, gue udahan sih. Iya benar, udahan baca. Udahan gue putusin gitu. Lebih kacau lagi. Udah. Itu tadi itu bagian sisi negatif, ada negatifnya aja Coach ya. Dalam arti intinya tadi bahwa kita ini hidup ini kita nggak akan tahu 10-20 tahun ke depan tuh kayak apa. Oleh karena itu posisi kita saat ini juga kesehatan kita, badan kita juga harus dijaga ya. Artinya sekarang ini kan gini Coach, gerak ini adalah opsional sekarang ini kan. Ya maksudnya kayak gini, kita itu dulu misalnya mau belanja makanan, kita itu harus keluar rumah gitu. Nah sekarang kan lu udah bisa online. Iya, maksudnya jadi online. gerak itu sekarang tuh bagian opsional, bukan keharusan. Bukan kewajiban gitu ya. Iya. Nek, mau lu jarang jalan kaki kan, apalagi misalnya di Indonesia buat pedestrian kan agak kurang bagus gitu ya. Betul. Jalan enggak kayak lo tinggal di Melbourne gitu ya. Iya. Mungkin ya itu sih salah satunya kenapa kalau gua lagi misalnya lagi terbang ke Melbourne atau gua lagi di Amsterdam gitu, gua lebih suka prefer buat jalan kaki gitu. Karena di Indonesia tuh buat pedestrian enggak terlalu bagus buat jalan kaki ya. Sama di kayak Perancis juga itu Coach. Perapatan Ciamis. Nggak usah denial kalau lu self love, cintai badan tekotok. Ya, mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus dicambuk juga baru sadar ya kan. Iya. Kadang gue suka ngeliat kalau ya orang kalau update self love, lu kalau lu emang self love, lu cintain badan lu, ya lu olahraga lah. Iya. Jangan lu makan seblak doang, tiduran seblak. Oh, pantas berat badan 90, 120. Iya. Jadi teman saya ada tuh Coach, dia wasit kan. Tapi dia Masya Allah. Agak cocok badannya itu. Wasit itu kan kerjanya lari kan. Tadi Coach bilang ya. Kalau misalnya kalau dia misalnya kardio, paling tidak kan itu tadi ya, membantu mengurangi masa fat loss juga kan, bisa fat loss juga. Ini enggak Coach. Kok kayaknya ada yang teriak ini. Kayaknya orangnya ada nih. Ada orangnya? Kayaknya ada nih orangnya di studio. Lagi nonton juga kayaknya nih. Nah kalau PT ini justru susah gak sih Coach jadi PT ini? Kalau dibilang jadi susah sih, buat semua orang bisa jadi personal trainer ya. Oke, kalau berarti gue boleh ngajuin dong, misalnya gue ngelamar gitu. Lu mau jadi PT lu bisa, tapi menurut gue yang membedakan antara lu jadi PT apa enggak dan kenapa member itu butuh PT atau enggak, lu akan bisa dapat knowledge yang enggak bisa lu dapetin di sosial media manapun. Oke. Apalagi pastiin PT lu adalah certified. Oke. Bukan cuman PT sekedar ngajarin lo suruh angkat beban, tapi they know how to weight lift with their knowledge. Gitu. Tapi kan PT mahal Coach. Lebih mahal lu bayar rumah sakit. Gue nggak munafik ya. Total gue bayar itu, gue cek di nggak nyampe 1 tahun lah. 8 bulan gue ke rumah sakit itu paling nggak 1,5 M habis. Itu nggak di cover BPJS emang Coach maksudnya? Di cover sama asuransi sih. Kalau sama BPJS sih mohon maaf pemerintah. Iya. Podcastnya bentar lagi di ini nggak diblokir nggak? Oke. Jadi untungnya itu ada asuransi Coach ya. Untungnya ada asuransi yang cover yang. Kalau enggak mah waduh. Kalau enggak mah harus jual apa lagi? Iya. Jual senyum aja nggak bisa ya kan. Soalnya nggak laku sampai sekarang. Mau jual nama juga followers gue cuma berapa? Tapi temen-temen nanti kita spill lah pokoknya IG-nya. Nanti silakan di follow ya kan, diceknya. Kevin Fahreja, Korean translator apa ya namanya? Di bio-nya nanti teman-teman cek aja ya. Ya, kalau lu dibilang jadi PT bisa apa enggak? Semua orang bisa jadi personal Coach trainer. Ya. Semua orang bisa jadi personal Artinya enggak, maksudnya gini Coach, enggak mesti dia itu punya badan bagus dulu untuk menjadi PT. Bener. Ya. Karena salah satu yang bisa menjadikan dia PT satunya adalah ada knowledge itu. Oke. Nah, kalau misalnya sorry Coach, gue potong. Kalau misalnya badannya besar gitu, tiba-tiba dia jadi PT kan orang juga nggak percaya dari looks-nya ya. Iya kan? Apa iya gitu kan? Tiba-tiba misalnya Kevin ya. Iya Coach.
kan dia udah pasti apa iya ini iya kan nggak mungkin gitu, iya benar. Apalagi kalau janjian sama member terus gimana di lobby, yang mana ya? Iya gitu kan. Sedangkan foto misalnya di aplikasi kan cuma pala doang gitu kan, doang, ya kan kan gak ada badannya. ya kan ya langsung bagong. Iya maksudnya itu berarti itu kan mempengaruhi juga kok. Ngaruh juga bener. At least nggak harus badannya kotak-kotak. Iya nggak tapi mesti. ideal. Iya. Kayak coaching kan. Iya, kotak-kotak sih enggak ya. Cuman tapi, lebih ke ideal aja sih. Iya. Enggak yang pede banget lagi. Iya. Enggak, ya lu kalau mau jadi PT mesti harus badan lu bagus gitu. Iya. Ya lu juga enggak binaragawan gitu. Betul. Jadi kalau lu bisa dibilang lu jadi PT ya, lu ada knowledge-nya, lu bisa kasih service yang full service juga. Kalau dibilang pakai PT mahalan bayar rumah sakit jing. Lu 1,5 M buat bayar rumah sakit gitu. Mendingan lu olahraga. Kalau lu malu buat pakai alat tempat gym takut gerakannya salah. Iya, ya kan kadang-kadang baru misalnya perdana kan kikuk. Iya, kikuk, lihat kanan kiri. Kanan kiri ya. Kan kayak mau nyebrang. Iya, kayak mau nyebrang. Panggil aja coachnya. Jangan malu, jangan ngerasa kalau lu minta ajarin sama coachnya. Harus menjadi member harus jadi bayar PT nggak mesti kan coach? Nggak mesti. Ya misalnya nih di mana sih coach sekarang PT-nya di mana? Di salah satu biru ya, di biru. Oke. Ya. Tempat gymnya warna biru. Tempat gymnya warna biru, pasti udah tahu ya. Ada lambang power gitu kayaknya. Oke teman-teman tahu lah. Apa bang? Ya artinya emang kalau ada yang satu ini emang seru nih coach, emang dia kayaknya mau masuk frame juga ini. Ya artinya tadi coach ya, maksudnya jadi kalau kita menjadi pemula itu kan misalnya ada coach Kevin nih, kita ketemu misalnya coach sorry coach, misalnya gua lagi main back nih, udah bener belum ya form gua gitu? Boleh tanya karena PT salah satunya adalah tanggung jawab di floor. Jangan sampai semua member ya, nggak yang cuman pakai PT doang, tapi semua member pastiin jangan sampai ada yang cedera on floor. Karena yang harus tanggung jawab siapa? PT-nya. PT jadi yang ada di floor. Itu maksudnya itu adalah tanggung jawab pertama seorang PT itu ya. Yes. Bukan hanya menjadi member. Jadi misalnya dia, gua kan misalnya jadi member di suatu gym, terus gua sekalian ngambil PT juga, nggak mesti. Nggak mesti. Oke, teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi lah alasan gue malu di gym nih. Nggak ada. Pokoknya lu masuk yang ke warna biru. Nah nanti ketemu sama dia. Jadi kalau lu udah daftar membership terus lu ke on floor, terus lu takut salah pakai gerakan, lu boleh ngintip-ngintip dulu. Terus lu coba pelan-pelan. Seandainya coach boleh tanya gerakan saya udah bener apa belum. Jangan malu, kagak bakal diketawain juga sama coachnya. Pasti nah kan setiap orang kan punya anatomi tubuh yang beda-beda coach ya kan. Bener. Misalnya ada yang dia mau ngelatihnya strength, ada yang dia mau ngelatihnya ya mungkin yang lain gitu ya kan ya. Jadi teman-teman sekali lagi coach Kevin ngomong kalau lu jadi member, lu nggak usah malu buat tanya. Bener. Lu lebih malu lagi kalau lu main alat salah tapi nggak nanya. Itu. Mendingan tanya aja sama coach. Coach udah bener belum gerakannya? Nah, masalahnya kan gini coach. Misalnya kita masuk di tempat gym dia, kan nggak ada foto coach yang harusnya ada dong. Jadi kita, oh ini dia nih yang tadi gitu pas lewat. Bagus juga itu coach. Kapan terakhir ke gym? Baru beberapa hari yang lalu kayaknya. Sekarang udah ada. Baru gua mau ngomong. Hari ini udah ada. Oke. Tinggal dipasang doang. Oke. Nah ini coach, kalau misalnya kita balik lagi ke gym ya. Gym itu kita boleh mulai dari umur berapa sih sebetulnya? Kita boleh nge-gym gitu. Kalau dibilang nge-gym itu kan lebih spesifik ya. Yeah. Kalau dibilang olahraga sebenarnya dari lu TK pun juga lu udah olahraga. Iya, betul. Cuman kita sesuaikan sama umurnya lah. Nggak mungkin umur kayak masih SMP kita kasih weightlifting yang terlalu berat gitu, lu kasih buat deadlift yang nggak gitu juga gitu. Jadi menyesuaikan struktur tulang juga yang masih kecil gitu ya. Tujuannya apa sih? Gue punya beberapa member itu anak-anak gitu, di bawah dari 17 tahun. Berapa coach paling muda gitu, paling 14. Kecil? 14 tahun udah gym. 14 tahun, 3 bulan dia udah naik tinggi 4 cm. Lemak turun udah 3 kilo. Ini sih orang tuanya banyak duit juga sih. 96 sesi.
Coba lu bayangin satu sesi misal 200.000 aja. Aduh. Gue besok daftar jadi PT kali ya. Udah gitu cewek mulu kayaknya. Rugi dah kalau nggak dapet cewek di situ mah. Ya. Aduh. Jangan sampai masuk lagi nih kasus pelecehan PT. Oh iya. Ya diblokir dah podcast lu beneran gua. Ya artinya gini coach ya. Lu tuh nggak mesti misalnya gua lebih bagus lagi kalau gua satu gender ya coach, misalnya PT gua cewek, PT gua cewek. Tapi kan ada juga memang terbatas gitu coach ya. Tapi kalau itu sebenarnya lebih ke oknum sih ya. Oknum ya. Gua kalau seandainya sama klien-klien gua nggak pernah megang nyentuh gini. Yang cewek ini ya. Mau cewek, mau cowok, mau cowok anak nggak disentuh kecil, juga. Gua nggak nyentuh begini sih. Kalau misalnya gua harus benerin form dia, biasanya gua pakai 3 jari atau 2 jari buat nyentuh. Oh, 1 jari aja coach, 1 jari. Tauhid maksudnya. Iya. Artinya nggak langsung dengan telapak begini coach ya. Gue nggak pernah megang klien gue pegang begini. Dan itu pasti sorry ya gitu ya. Permisi ya, sorry ya. Gue selalu pegang misalnya. Terus gitu. lewat. Itu udah etika. Tapi lewat ternyata gini numpang lewat ya. Paling gue bisa permisi gitu. Ada form gerakan yang salah. Misalnya lagi shoulder press, ternyata bahunya ngangkat yang kiri ngangkat dikit. Biasanya gue pegang bahunya, tapi cuma gue pegang 2. Gitu. Atau kalau lagi squat pinggangnya kurang turun dikit, paling gue cuma bilang kak pinggangnya turunin dikit. Gue instruksiin aja, gue nggak pegang. Apalagi bagian-bagian sensitif ya. Tapi kok enak ngeliat bokong-bokong begitu ya. Mungkin etika kali ya daripada gue viral lagi kan. Gue besok kalau dia misalnya jadi ini lagi jadi PT gue videoin lah. Tapi selama lu ngeliat gue ngajar, gue nggak pernah megang dia kan. Ya karena lempakan gue nggak ngeliat. Misalnya gue lagi di belakang mana lu megang apa kan gue nggak tahu ya. Itu makan di luar klub. Oke. Jadi kira-kira kesimpulannya apa nih coach untuk olahraga ini? Untuk orang-orang yang mager tadi tuh, yang gerak aja tuh harus dipaksa. Pesan gua, lu nggak tahu kebahagiaan lu akan direnggut kapan karena sakit. Jadi angkat beban as soon as possible. Besok lu datang kaki lu ke tempat gym, lu daftar membership. Karena lu nggak tahu kapan lu sakit. Jangan denial kalau lu love yourself tapi lu nggak latihan angkat beban ataupun kardio. Oke, nih ini salah satu contoh nyata ya teman-teman ya. Coach Kevin ini kena sakit kanker ya dan harus kemo, tapi recovery-nya cepat karena beliau rajin olahraga. Yes. Nah, bayangkan kalau lu mager, lu makan junk food, lu tidurnya nggak beres ya kan? Jalan kaki jarang, lu cuma main HP doang, olahraga enggak. Terus lu ngarep gue sehat-sehat aja. Iya, sekarang lu sehat. Pegang omongan gue. Oke. Lu nggak nge-gym, pegang, tangkap nih, tangkap. Oke, siap. Nggak tahu 5 tahun 10 tahun lagi lu kena sakit apa? Yang pasti adalah lu harus angkat beban sekarang. Oke. Pegang omongan gue. Nah, ini ngomong-ngomong ada ininya lewat diskonnya nih. Promo PT 10% untuk Talkcast. Ya artinya gini coach, misalnya gini. Gua nonton Coach Kevin kemarin di Talkcast gitu kan ya. Misalnya gue datang, coach, gue mau member nih gitu ya. Pokoknya tempat gymnya warna biru ya. Apa namanya coach itu? Ya teman-teman bisa datang gitu ya. Nanti ketemu Coach Kevin, bilang aja nanti bulan diskon. Ini kayaknya gue full member. Oke. Jadi gue terima mungkin di 2 bulan lagi gue baru terima membership. Oke. Buat join member. Tapi kan ada PT yang lain dong, Ada Coach. PT yang lain. It means kalau full berarti tandanya rame. Tandanya rame. Jadi mungkin masuk ke waiting list nanti. Oke, siap. Ya gitu teman-teman Talkcast. Kita kesimpulannya tadi, lu walaupun sesibuk-sibuknya lu harus tetap gerak, lu harus olahraga karena lu nggak tahu badan lu nanti besok kayak gimana ya kan. Yes. Jangan lu ngomong cintai diri gua nih, gua udah begini. Love yourself. Berak. Nah ini Coach, sebelum kita udahan ya kan, ini ada kenang-kenangan nih dari Talkcast. Waduh. Buat ngajar. Iya. Siapa tahu nanti dipakai ya kan. Nah ini Talas Podcast. Ya jangan lupa like, subscribe-nya ya kan. Follow ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan Talkcast selanjutnya. Siapa lagi yang kita undang? Tunggu tanggal mainnya.